Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mukmin, selamat datang kembali di channel Mukmin Studio Official. Video kali ini kita akan menjelajahi kisah Nabi Syuaib alaihissalam yang tinggal di kota Madyan, sebuah kota yang penuh dengan misteri dan kemaksiatan. Yuk kita simak kisahnya dengan seksama. Syuaib, seorang nabi dalam Islam, dikenal sebagai juru bicara para nabi. Nabi Muhammad SAW sendiri pernah bersabda tentangnya. Dia adalah juru bicara para nabi. Syuaib memiliki kefasihan dan tingkat bahasa yang sangat tinggi dalam menyampaikan seruannya kepada kaumnya agar beriman. Seperti nabi dan rasul lainnya, Syuaib menyuruhkan untuk mengesahkan Allah dan meninggalkan perbuatan buruk. Namun, apa yang membuatnya begitu istimewa? Salah satu hal yang menonjol adalah gaya bahasa Syuaib yang begitu khas dan memukau. Dia mampu menyampaikan pesannya dengan penuh kelembutan, namun tegas, membuatnya menjadi juru bicara yang luar biasa. Syuaib adalah satu dari 4 nabi yang berasal dari bangsa Arab. Al-Quran sendiri menyebutkan bahwa dia berasal dari keluarga yang cukup terhormat di kalangan kaum Madyan. Namun, latar belakangnya tidak dijelaskan secara rinci. Beberapa ulama berpendapat bahwa Syuaib adalah keturunan Ibrahim dengan silsilah yang mencakup nama-nama seperti Yasijun, Lawi, Saifur, dan Syabit. Pendapat lain menyebutkan silsilahnya sebagai Syuaib bin Maikal bin Yasijun. Intrik silsilah yang membuat kita semakin penasaran, bukan? Ada pula pendapat menarik dari Wahab bin Munabbih yang menyatakan bahwa Syuaib bukanlah keturunan langsung Ibrahim, melainkan seorang pengikut setia sejak masih di Mesopotamia. Konon ikut hijrah ke Syam bersama kafilah Ibrahim dan menikah dengan anak perempuan Nabi Lut. Namun ada pula versi yang menyebutkan bahwa anak perempuan Nabi Lut adalah ibu atau nenek Syuaib. Begitu banyak cerita menarik yang melibatkan tokoh ini. Tentu saja sejarah ini penuh dengan misteri dan variasi pendapat dari para ulama membuatnya semakin menarik. Kita bisa merenungkan sejenak tentang bagaimana Syuaib hidup dalam masa yang penuh dengan ujian dengan tugas suci. Jauh di pedalaman Yordania, tepatnya di kota Madyan, Nabi Syuaib alaihissalam diutus oleh Allah untuk membimbing masyarakat yang telah terjerumus dalam kegelapan dosa dan kesesatan. Di sana, masyarakatnya tenggelam dalam kemaksiatan, seperti pembajakan dan perampasan harta manusia yang melintasi wilayah mereka. Bahkan, mereka menyembah pohon lebat yang disebut Aikah, menandakan betapa jauhnya mereka tersesat dari jalan yang benar. Nabi Syuaib alaihissalam, seorang nabi yang diutus dari kalangan mereka sendiri, tampil sebagai cahaya pencerahan dalam kegelapan tersebut. Beliau mengajak mereka kembali kepada ibadah Allah, menyeru agar tidak berbuat syirik, melarang pengurangan takaran dan timbangan, serta melarang segala bentuk kecurangan dan keburukan lainnya. Kaum Madyan, bangsa Arab yang mendiami daerah bernama Ma'an di pinggir negeri Syam, hidup dalam kegelapan spiritual. Mereka tidak mengenal Tuhan yang Maha Esa dan menyembah Aikah, sebuah padang pasir yang dihiasi beberapa pohon dan tanaman. Gaya hidup mereka jauh dari ajaran agama dan petunjuk para nabi sebelum Nabi Syuaib alaihissalam. Kemungkaran dan kemaksiatan telah menjadi bagian dari rutinitas mereka. Tipu daya dalam transaksi jual beli, pengurangan takaran dan timbangan, serta perbuatan curang dan khianat telah merasuk dalam kehidupan mereka. Nabi Syuaib alaihissalam datang membawa pesan kebenaran, mencoba mengubah kebiasaan buruk yang telah merajalela. Sejarah ini menjadi kisah yang menarik dan penuh hikmah. Bagaimana Nabi Syuaib alaihissalam menghadapi tantangan besar dalam membimbing masyarakat yang terlalu dalam terbenam dalam kegelapan. Apa saja kebijaksanaan dan ajaran-ajaran yang beliau sampaikan. Dalam alur sejarah yang menggetarkan,
pedagang dan petani kecil seringkali menjadi korban dalam permainan para pedagang besar dan pemilik modal. Kekayaan terus berlipat di tangan mereka yang sudah kaya, sementara yang lemah semakin terpuruk dalam kemiskinan. Ini bukan hanya realitas zaman dahulu, tetapi juga cerminan di kehidupan kita saat ini. Sesuai dengan sunnah Allah, sejak Adam turun ke bumi, terjadi siklus di mana manusia melupakannya dan menjauh dari ajaran-ajaran nabinya. Ketika iblis dan syaitan berhasil menguasai masyarakat dengan ajaran yang menyesatkan, Allah dengan rahmatnya mengutus Rasul dan Nabi. Misi mereka memberikan penerangan dan menuntun umat kembali ke jalan yang lurus, jalan iman dan tauhid yang bersih dari segala bentuk syirik dan persembahan yang tidak bermanfaat. Pada kaum Madyan, Allah mengutus seorang Nabi Syuaib yang bukan hanya seorang nabi, tetapi juga sebagian dari mereka sedarah dan sedaging. Bayangkan betapa dekatnya hubungan ini. Seorang nabi yang penuh kasih dan pengertian datang untuk membimbing mereka menuju kebenaran. Nabi Syuaib dengan penuh kebijaksanaan mengajak mereka untuk meninggalkan persembahan kepada Aikah, sebuah benda mati yang tidak memiliki manfaat atau bahaya. Sebagai gantinya, dia mengajak mereka untuk bersujud kepada Allah yang Maha Esa, pencipta langit dan bumi, termasuk tanah yang mereka puja sebagai Tuhan mereka. Tapi tidak hanya itu, Nabi Syuaib juga menyuruhkan agar meninggalkan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah karena merugikan sesama manusia. Dia mengajak mereka untuk berlaku adil dan jujur, meninggalkan pengkhianatan, kejaliman, dan segala bentuk curang dalam hubungan dagang. Nabi Syuaib ingin membangun masyarakat yang adil tanpa penindasan terhadap orang lemah dan miskin. Nabi Syuaib dengan penuh kelembutan mengingatkan masyarakatnya akan nikmat dan karunia Allah yang melimpahkan dengan tanah subur dan sarana-sarana kemakmuran. Pertumbuhan jumlah penduduk dan anak cucu yang pesat adalah karunia Allah yang seharusnya diimbangi dengan rasa syukur dan ibadah kepada Sang Pencipta. Namun sayangnya, seruan Nabi Syuaib terkadang tidak membuahkan hasil. Masyarakat tidak mau menyadari dan kembali ke jalan yang benar sesuai ajaran Allah. Nabi Syuaib memperingatkan bahwa jika mereka terus dalam kesombongan dan tidak bersyukur, Allah bisa mencabut nikmat dan karunia-Nya. Bahkan azab bisa menimpa mereka, tidak hanya di dunia, tetapi juga di akhirat nanti, ketika mereka dibangkitkan dari kubur. Nabi Syuaib menuturkan kisah-kisah tentang siksa dan azab yang menimpa kaum Nabi Nuh, Hud, Saleh, dan terutama kaum Lut. Semuanya mengalami kebinasaan karena kekafiran, keangkuhan, dan penolakan terhadap ajaran nabi-nabi yang diutus oleh Allah kepada mereka. Inilah peringatan bahwa jika mereka terus melakukan persembahan yang tidak benar dan perbuatan buruk, mereka akan mengalami nasib serupa. Namun sayangnya, dakwah dan ajakan Nabi Syuaib malah disambut dengan ejekan dan olok-olok, terutama oleh penguasa, pembesar, dan orang-orang kaya. Mereka enggan mendengarkan pesan kebenaran yang disampaikan oleh Nabi Syuaib. Suara ejekan dan olok-olok memenuhi udara. Adakah karena solatmu engkau memerintahkan kami menyembah selain dari yang selama ini kami sembah? Persembahan nenek moyang kami, adat istiadat yang turun-temurun, dan cara hidup sehari-hari yang membawa kemakmuran, semua itu diusik oleh ajaran baru yang engkau bawa. Kami tidak mengerti tujuanmu. Nabi Syuaib datang kepada kaumnya dengan penuh kelembutan dan kasih sayang. Beliau mengajak mereka untuk menyembah Allah, satu-satunya Tuhan yang berhak disembah, dengan sabar dan penuh keyakinan. Nabi Syuaib menjelaskan bahwa bukti-bukti yang nyata telah datang dari Tuhan mereka. Ia menyeru agar mereka menjaga keadilan dalam takaran dan timbangan, serta mencegah perbuatan merusak di muka bumi setelah Allah memperbaikinya. Dalam ayat Al-Quran, Quran Surah Al-A'raf ayat 85, Nabi Syuaib dengan tegas mengingatkan agar mereka tidak menakut-nakuti dan menghalangi orang-orang yang beriman dari jalan Allah, dan berupaya menjadikan jalan Allah bengkok. Dakwahnya penuh dengan hikmah, memberikan arahan yang menginspirasi
atau menciptakan masyarakat yang adil dan berkeadilan. Meskipun beliau dengan tekun dan lembut berdakwah, hanya sedikit orang dari kaumnya yang beriman. Mayoritas masih terjebak dalam kesesatan. Namun, Nabi Syuaib tidak putus asa. Dengan ketabahan dan kesabaran, beliau terus menyampaikan kebenaran, mengingatkan mereka akan nikmat Allah yang tiada terhingga. Penolakan terus berlanjut. Kaumnya mengolok-olok dan merendahkan Nabi Syuaib. Mereka bahkan mempersoalkan perintah sholat yang diemban Nabi sebagai suatu bentuk penghalang terhadap tradisi penyembahan bapak-bapak mereka dan mengatur harta mereka. Di tengah deru kata-kata kasar itu, Syuaib mempertahankan ketenangannya dengan penuh kesabaran. Ia tidak menyambut ejekan mereka dengan amarah atau membalas dengan kata-kata kasar. Sebaliknya, ia memilih sikap lemah lembut, merangkul hati nurani dan akal mereka, mengajak mereka untuk merenung dan memikirkan pesan yang ia sampaikan. Syuaib dengan penuh kebijaksanaan menonjolkan hubungan darah dan kekeluargaannya dengan mereka. Ia ingin menyampaikan bahwa tujuannya adalah kebaikan bagi mereka, bukan menghancurkan kehidupan yang mereka kenal. Ia ingin membangun dan memperbaiki, bukan merusak dan meruntuhkan. Seiring dengan kata-kata kasar yang terus-menerus dilontarkan, Syuaib tetap mempertahankan integritasnya. Ia tidak mencari balas jasa, tidak memikirkan kedudukan atau kehormatan bagi dirinya. Dakwahnya murni sebagai bentuk kasih sayang dan kepedulian terhadap kebaikan mereka, baik di dunia maupun di akhirat. Syuaib seorang rasul yang penuh dedikasi, ingin melihat kaumnya kembali kepada jalan Allah. Visinya sederhana namun sangat mendalam, mengembalikan masyarakatnya kepada kebersihan dari segala kemaksiatan dan adat istiadat yang buruk. Baginya, kepuasan datang bukan dari materi atau kedudukan, tetapi dari kesuksesan menyampaikan pesan Allah kepada kaumnya. Nabi Syuaib berbicara kepada kaumnya dengan kalimat yang halus namun penuh hikmah, mengajak mereka ke jalan yang benar. Dengan rendah hati, beliau bertanya kepada mereka, "Bagaimana pendapatmu jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku dan dianugerahinya aku rezeki yang baik? Patutkah aku menyalahi perintahnya? Aku tidak berkehendak menyalahi kamu dengan melakukan apa yang aku larang. Aku tidak bermaksud kecuali mendatangkan perbaikan selama aku masih sanggup, dan tidak ada taufik bagiku melainkan dengan pertolongan Allah. Hanya kepada Allah aku bertawakal dan hanya kepadanya lah aku kembali." Nabi Syuaib dengan kebijaksanaan dan keteguhan hati menjadi Khotibul Anbiya, ahli pidato di antara para nabi. Argumentasinya yang kuat membuktikan bahwa kebenaran selalu diiringi dengan kelembutan. Selanjutnya, beliau menegaskan kepada mereka dengan tegas dan lembut, "Wahai kaumku, janganlah pertentangan antara aku dan kamu menyebabkan kamu menjadi jahat, sehingga kamu ditimpa ajab seperti yang menimpa kaum Nuh atau kaum Hud atau kaum Saleh, sedangkan kaum Lut tidak jauh dari kamu." Nabi Syuaib memberikan peringatan dengan menyebutkan nasib kaum-kaum terdahulu yang menolak kebenaran. Dengan penuh kelembutan, beliau mengajak mereka bertobat dan memohon ampun kepada Tuhan yang Maha Penyayang dan Maha Pengasih. Namun, semangat Syuaib bukanlah tontonan yang menyenangkan bagi kaumnya. Mereka merasa jengkel dan jemu melihat Syuaib yang tanpa henti berdakwah, menjelaskan risalah di setiap kesempatan, dimanapun orang berkumpul. Mereka menghina dan mengecam, menuntut agar Syuaib dan para pengikutnya menghentikan dakwah mereka atau mengikuti cara hidup mereka. Tapi Syuaib tetap tegar. Ia mendapatkan upah dari Allah dan panggilannya sebagai nabi adalah amanat suci yang tidak bisa diabaikan. Kaumnya mencemoohnya, mengatakan, "Kami tidak mengerti apa yang kamu katakan. Nasihat-nasihatmu tak ada tempat di hati dan kalbu kami. Kamu fisiknya lemah dan kedudukanmu rendah. Bagaimana mungkin kamu memimpin kami yang lebih kuat dan berkedudukan tinggi? Jika bukan karena kerabatmu, kami sudah menjauhkanmu dari hidup kami." Dalam perjalanan dakwahnya, Nabi Syuaib mendapat ancaman keras dari kaumnya. Mereka menyuarakan ketidaksetujuan mereka dengan berkata, "Wahai Syuaib,
kami tidak banyak mengerti tentang apa yang kamu katakan itu, dan sesungguhnya kami benar-benar melihat kamu seorang yang lemah di antara kami." Ancaman ini tak lain karena keberanian beliau menyampaikan kebenaran. Namun, dengan kepala tegak dan hati yang mantap, Shu'aib menjawab, "Wahai kaumku, apakah keluargaku lebih terhormat menurut pandanganmu daripada Allah? Sedangkan Allah kamu jadikan di belakang, tidak dipedulikan. Sesungguhnya pengetahuan Tuhanku meliputi apa yang kamu kerjakan." Beliau menegaskan bahwa kehormatan bukanlah pada keturunan atau kekayaan, melainkan pada takwa dan ketaatan kepada Allah. Lebih lanjut, Nabi Shu'aib menakut-nakuti mereka dengan ancaman azab Allah yang akan menimpa jika mereka tetap pada kesesatan dan kemaksiatan. Namun, kaumnya malah merespon dengan mengancam kembali dan memberikan ultimatum, mengikuti agama mereka atau pergi meninggalkan kota bersama orang-orang beriman. Namun dalam keberanian dan keimanan, Nabi Shu'aib dan para pengikutnya tetap berdiri teguh. Kaumnya pun tidak berhenti-hentinya mengolok-olok dan mencemooh Nabi Shu'aib, menyebutnya sebagai penyihir dan pendusta. Bahkan mereka meminta agar azab yang diancam segera terjadi. Para pemuka mereka bahkan berkata kepada yang lain, "Sesungguhnya jika kamu mengikuti Shu'aib, tentu kamu menjadi orang-orang yang merugi." Meskipun dihina dan diancam, Shu'aib tetap menjalankan misinya dengan penuh kekuatan dan kesabaran. Ia memahami bahwa keberanian tidak hanya dilihat dari kekuatan fisik, tetapi juga dari keberanian untuk tetap setia pada kebenaran, bahkan dalam menghadapi cemoohan dan ancaman. Di hadapan ejekan dan ancaman dari kaumnya, Nabi Shu'aib menjawab dengan penuh keyakinan, "Aku tidak akan hentikan dakwahku kepada risalah Allah yang telah diamanahkan kepadaku. Jangan harapkan aku atau para pengikutku akan kembali mengikuti agamamu setelah Allah memberi hidayah kepada kami." Kata-kata ini bukan hanya buah bibir, tetapi merupakan komitmen yang teguh untuk menyampaikan kebenaran tanpa pandang bulu. Pelindung Shu'aib bukanlah sanad kerabatnya, melainkan Allah yang Maha Berkuasa. Dialah yang memberi tugas kepada Shu'aib, dan dialah yang akan melindungi dari segala gangguan dan ancaman. Dengan tegas Shu'aib menantang, "Adakah sanak saudaraku yang lebih engkau segani daripada Allah yang Maha Berkuasa?" Sejak awal dakwahnya, Nabi Shu'aib dengan gigih menyampaikan risalah Allah kepada kaum Madyan. Meskipun berhasil menyadarkan sebagian kecil dari kaumnya, masih ada sebagian besar yang tetap tertutup hatinya terhadap cahaya iman dan tauhid yang diajarkan oleh beliau. Mereka mempertahankan tradisi, adat istiadat, dan agama yang diwarisi dari nenek moyang mereka. Itulah alasan tunggal yang mereka kemukakan untuk menolak ajaran Nabi Shu'aib, dan itulah benteng tempat mereka berlindung dari serangan atas persembahan batil dan adat pergaulan yang sesat. Namun Shu'aib tidak gentar. Ia terus maju dengan tekad kuat, membuka pintu hati yang tertutup dan menawarkan cahaya petunjuk kepada yang masih tersesat. Dakwahnya bukan hanya sekedar kata-kata, tapi adalah bukti hidup akan kesungguhan hati dalam menegakkan kebenaran. Dalam perjalanan dakwahnya, Nabi Shu'aib terus menyampaikan keterangan-keterangan yang didukung dengan dalil dan bukti nyata kebenaran. Namun, kaumnya yang telah menutup hati mereka terhadap cahaya agama tidak bisa lagi menghadapi kebenaran yang begitu jelas. Mereka merasa tidak berdaya dan putus asa. Sebagai bentuk pembelaan diri, mereka melemparkan tuduhan-tuduhan kosong, menggambarkan Nabi Shu'aib sebagai tukang sihir dan ahli sulap ulung. Ketika merasakan tantangan keras kaumnya, yang menandakan hati mereka telah tertutup rapat terhadap sinar agama dan wahyu yang dibawa oleh Nabi Shu'aib, beliau pun memohon kepada Allah. Doa dan permohonan Nabi Shu'aib adalah upaya terakhir untuk menarik kaumnya ke jalan yang benar dan menjauhkan mereka dari lembah syirik, kemaksiatan, serta pergaulan buruk. Di tengah kesesakan dan pemberontakan kaumnya, Nabi Shu'aib alaihissalam tidak pernah putus asa.
beliau terus berdoa kepada Tuhannya, "Ya Tuhan kami, berilah keputusan antara kami dan kaum kami dengan hak, dan Engkaulah pemberi keputusan yang sebaik-baiknya." Keberanian dan keteguhan hati beliau terpancar dalam doa yang penuh keyakinan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa Nabi Syuaib dengan memberikan petunjuk yang tegas. Beliau diinstruksikan untuk meninggalkan kota bersama orang-orang yang beriman, karena azab akan menimpa kaumnya. Kemudian Allah menurunkan ujian dalam bentuk cuaca yang sangat panas. Tanaman menjadi kering, sumur menjadi kering, dan persediaan makanan berkurang. Kaum Madyan mencari kesejukan, menyambut awan hitam yang mengecoh mereka. Namun, di balik awan hitam itu tersimpan bunga api yang melahap mereka dengan ganas. Api yang menyala membakar dan mencabut nyawa mereka. Bumi berguncang dengan suara mengguntur hancurkan mereka. Kaum Madyan yang sebelumnya bersukaria di bawah awan hujan, kini menjadi jasad mati bergelimpangan. Dalam meninggalkan mereka, Nabi Syuaib berkata, "Wahai kaumku, sesungguhnya aku telah menyampaikan kepadamu amanat-amanat Tuhanku, dan aku telah memberi nasihat kepadamu. Maka bagaimana aku akan bersedih hati terhadap orang-orang yang kafir?" Ketika kaum Madyan berada dalam keadaan bingung dan panik, merasa teriknya matahari yang membakar kulit dan dahaga yang tak tertahankan, tiba-tiba di atas kepala mereka muncul gumpalan awan hitam yang tebal, seakan jawaban dari kegelapan yang melanda. Mereka berlari-lari mencari perlindungan di bawah bayangan awan tersebut. Namun apa yang terjadi di bawah awan hitam itu adalah kejadian yang tidak terduga. Saat mereka berdesak-desak di bawahnya, tiba-tiba saja percikan api menyertai awan hitam itu. Suara petir dan gemuruh ledakan dahsyat mengiringi kejadian tersebut. Sementara bumi bergoyang dengan kuatnya, kaum Madyan berjatuhan, tertimbun satu di bawah yang lain, dan jiwa-jiwa mereka melayang dengan serta-merta. Tak terhitung bentuk ajab dan musibah yang Allah timpakan kepada kaum Madyan. Mereka menjadi sasaran karena perbuatan buruk dan sifat yang merugikan. Gempa bumi menjadi salah satu ajab sebagai balasan atas ancaman mereka untuk mengusir Nabi Syuaib dan para pengikutnya. Suara mengguntur bergema sebagai jawaban atas olok-olokan mereka terhadap Nabi mereka. Bahkan Allah menimpakan naungan awan yang mengeluarkan bunga api sebagai respon terhadap permintaan mereka untuk azab dari langit. Namun Allah memberikan perlindungan kepada Nabi Syuaib alaihissalam dan orang-orang yang beriman bersamanya. Firman-Nya, "Dan ketika datang azab kami selamatkan Syuaib dan orang-orang yang beriman bersamanya dengan rahmat dari kami, dan orang-orang yang zalim dibinasakan oleh satu suara yang menggunturkan. Lalu jadilah mereka mati bergelimpangan di rumahnya, seolah-olah mereka belum pernah berdiam di tempat itu. Ingatlah, kebinasaanlah bagi penduduk Madyan sebagaimana kaum Samud telah binasa." Peristiwa ini memperlihatkan kekuasaan Allah yang Maha Adil. Dia melindungi hambanya yang beriman dan memberikan azab kepada orang-orang yang zalim. Kaum Madyan menjadi pelajaran bagi kita semua. Nabi Syuaib meski merasa sedih melihat bencana tersebut, berkata kepada para pengikutnya yang telah beriman, "Aku telah menyampaikan risalah Allah kepada mereka, telah kusarankan dan kuminta mereka meninggalkan perbuatan mungkar serta persembahan batil. Aku telah memperingatkan mereka akan datangnya siksaan Allah jika mereka tetap berkeras hati, menutup telinga terhadap suara kebenaran ajaran Allah yang kubawa. Namun mereka tidak menghiraukan nasihatku dan tidak mempercayai peringatanku. Oleh karena itu, tidak patut bagiku bersedih hati atas bencana yang telah membinasakan kaumku yang kafir itu." Inilah momen dramatis ketika azab menjadi jawaban bagi keengganan kaum Madyan menerima kebenaran. Peringatan dan ajakan Nabi Syuaib menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa ketidakpatuhan terhadap ajaran yang benar tidak akan luput dari hukuman Allah. Kisah ini memperlihatkan bahwa keadilan Allah selalu menguasai segala keputusan. Nabi Syuaib sebagai pemimpin yang adil memberikan nasihat dan tuntunan yang jelas kepada kaumnya. Namun mereka tetap menolak kebenaran, dan akhirnya keadilan Allah pun ditegakkan.
Terima kasih telah menyaksikan video kali ini. Sahabat mukmin, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah Islam yang inspiratif. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.